Halo Halo, teman ngobrol. halo teman ngobrol. Selamat datang di ruang ngobrol. Selamat datang di ruang ngobrol. Aku Nugi, ini Mas Jojo. Halo. Hari ini kita mau bahas komik karya Pak Gerdi WK. Ya, komik lokal ya. Iya, komik Ya, komik lokal. lokal. Judulnya Judulnya Kaum Depok. Kaum Depok. Aku mau nanya sih Mas, Mas Jojo baca ini impresi pertamanya apa gitu? Dan mungkin maaf, familiar nggak dengan ya aku ngerti sih Mas Jojo lebih tua dari aku. Sedikit lebih tua. tapi maksudku kan ini komik apa ya, modelnya jadul gini lah. Ya. Nah jadi aku ya karena aku kebetulan aku somehow sebenarnya aku spesifik sih, spesifik karena memang masa kecilku aku baca kayak gini biasa gitu. Jadi makanya kenapa aku pengen nanya dulu. Iya. Sorry BTW. Ya enggak apa-apa. Ada bonus poster. Ada bonus poster. Nanti kita tunjukin. Oke. Nah, aku pertama impresiku ya ketika ngebaca ini, aku tertarik lihat judulnya Kaum Depok. Itu dulu judulnya dulu ya. Kita lihat dari covernya kayak gitu. Dan melihat ada ilustrasi pria seperti ini, pria Belanda seperti ini, itu jadi menurutku jadi agak kontras gitu loh. Pernah Depok, aku tahu ini Depok Jawa Barat. Nah, Depok, ground zero segala sesuatu yang terjadi itu bercandaan di internet. Pernah Depok, dan jadi kalau misalnya ada bapak bule di sini orang Belanda kan jadi kontras. Dan lagi aku juga pernah dengar istilah bule Depok yang ternyata bukan bule. Di situ dibahas. Aku sering mendengar sebutan itu, dan itu kalau nggak salah ya teman-teman, ini yang aku pernah dengar aja ya ketika berinteraksi sama orang-orang di Jakarta. Istilah bule Depok tuh ternyata istilah untuk orang-orang gedongan tuh, orang-orang kaya yang punya aset, punya tanah segala macam kayak gitu. Nah, jadi aku pikir ketika baca ini aku akan dapatkan informasi soal itu gitu. Nah, setelah masuk ke gambarnya, membaca gambarnya kayak gini, aku pertama referensiku soal komik jadul tidak se-ekstensif Nugi ya teman-teman. Nugi jauh lebih ekstensif, tapi aku tidak merasa asing dengan gaya gambarnya. Aku merasa ketika kecil tuh pernah ngeliat nggak tahu mungkin di judul-judul mana kayak gitu, mungkin dia di baca-bacaanku masa kecil ya gitu. Tapi aku jujur tidak begitu familiar dengan Gerdi WK. Dan tadi sebelum kami tag ini juga kami ngobrol-ngobrol, ternyata Gerdi WK sudah menerbitkan karya beragam ya. Judulnya apa mungkin yang orang-orang familiar? Ya Gina paling, Santini gitu-gitu. Pokoknya superhero cewek kayak gitu. Iya. Cuman tapi surprisingly gini, aku tuh malah pertama kali baca komiknya Pak Gerdi itu komik Perang Badarnya Rasulullah itu loh. Nah, iya betul. Iya. Aku pernah baca tapi nggak selesai. Iya. Gitu. Nah, kalau aku sih itu sih impresinya, Nuk. Dan membaca ini juga kalau aku pribadi ya walaupun mungkin bisa dibilang ini grafisnya jadul, ini bukan sesuatu yang asing buatku, dan ya aku fine aja sih. Aku bisa-bisa aja membacanya. Dan jujur buatku juga ini kayak sebuah bacaan bertema sejarah yang menarik itu, karena aku dapat pengetahuan baru soal Kaum Depok. Sesuatu yang sering aku dengar sebelumnya. Dan gitu. Ngomong soal Kaum Depok, aku itu gak dekat sama sekali dengan kulturnya orang Depok. Aku jadi membaca ini tuh bener-bener nol. Aku istilah bule Depok pun taunya dari komik ini. Bener-bener baru tahu dari komik ini gitu. Dan aku membaca ini pun juga nggak yang kayak heavily rendered kayak komik lawas pada umumnya. Iya. Maksudnya kan ya memang komikus senior kan punya gaya storytellingnya sendiri gitu. Tapi kalau aku baca ini somehow aku lebih mengalir gitu, lebih enak flow-nya gitu. Dan ngomongin soal Kaum Depok tadi juga, aku ketika membaca ini itu teringat satu filmnya Spielberg, Mas. Apa? Schindler's List itu. Iya kan? Kamu bisa Schindler's List? Mirip Mas plotnya, Mas. Iya. Iya kan? Iya, tidak sekelam itu. Tidak sekelam itu, tapi plotnya tuh mirip. Iya, ini kan juga dari cerita delujur aja, maksudnya dia mengalir aja. Nggak ada yang plot twist yang gimana ya. Ini kan ceritanya itu adalah seorang kakek-kakek, kita bisa bilang ya. Kakek, emang kakek ya?
ya dia kan juragan gitu loh. Juragan sudah tua lah ya. Ya itu kan kayak si yang dimainin Liam Neeson. Ya si Fassbender dan tokoh utamanya di sini tuh menceritakan kemudian bagaimana kehidupan apa itu kaum Depok dan bagaimana kaum Depok itu hidup di masa lalu gitu. Dan dari segi penceritaan ya seperti yang Nugi bilang di film Schindler's List itu dia jujur aja menceritakan soal ya gimana apa ya seorang tokoh penting dari VOC yang harusnya mengeksploitasi warga lokal justru malah tidak sepakat dengan kebijakan VOC dan malah memberdayakan masyarakat lokal. Malah waktu dia meninggal dia bikin warisan ke apa budak-budaknya itu. Iya, malah dia ketika meninggal dia ya membagikan harta warisannya itu ke budak-budaknya, nggak budak sih, pada akhirnya kan jadi pekerja kan. Dibeli sebagai budak. Tapi pada saat berjalan ya lebih mirip kayak pekerja aja sih, nggak diperlakukan kayak budak. Sehingga kemudian karena perlakuannya baik, mereka menerima aset yang dirawat, lahirlah kemudian generasi-generasi kaum Depok. Kaum Depok itu. Tuh sih. Sama itu sih, Nuk, ini juga dan teman-teman. Menurutku ya, walaupun aku suka dengan ceritanya ini, ya pelajaran sejarah yang oke banget buatku. Ada sedikit hal menurutku tuh yang agak sedikit ada hal yang agak sedikit menggantung buatku, terutama di bagian ini. Ini ada gambaran penculikan dan diskriminasi yang dialami oleh orang-orang kaum Depok. Sekilas aku memang tahu sih, bisa ngerti ini tuh kenapa terjadi, karena mereka dianggap kaki tangan Belanda kan. Ya benar. Iya. Cuma lebih detail kayak apa kemudian itu nggak banyak diceritakan. Justru malah itu lebih banyak menceritakan soal originnya kaum Depok. Iya. Padahal itu opening yang oke. Opening yang oke kayak gitu. Itu ngehook banget kayak wah apa nih orang warga lokal dipukulin sesama warga lokal yang lain kayak gitu. Kemudian ceritanya mulai masuk ke originnya kaum Depok. Nah, gitu. Hanya saja kemudian itu sayangnya agak kurang payoff sih di akhir. Walaupun kita dapat pengetahuan banyak soal kaum Depok gimana, dan gaya gambar yang menurutku jadul dan bisa dibilang apa realis mungkin in a way. Iya, gitulah. Iya, agak realis seperti itu justru gaya gambar yang oke banget tuh menggambarkan kejadian sejarah gitu. Karena jadinya tuh nggak dilebih-lebihkan gitu loh. Pas saja kan? Pas saja. Itu sih kalau aku. Gambarannya juga bagus sih, jadi bisa kebayang zaman dulu tuh visualnya tuh seperti apa. Nah, ini untuk tone gambarnya juga 1 tone aja ya ini ya. Ini warna apa sih sebenarnya? Coklat. Ya warna coklat ya, dia nggak hitam putih lah, dia coklat putih kayak gini. Itu aja sih kalau aku, Nuk. Dari kamu ada lagi nggak mungkin? Ya, paling ini kalau kalian beli dapat poster. Ya, kalau beli dapat poster. Nah, kalau misalnya beli ini bisa dapat poster gitu. Nah, posternya itu adalah ya ini utuh ya, gambar seorang aku lupa ini nama si tokohnya. Ini adalah gambar tokoh yang ada di komik gitu. Ini bisa dibeli di Kuratoru loh. Iya. Ya, ini bisa dibeli di Kuratoru ya teman-teman, kalau teman-teman tertarik. Dan apakah nanti akan mendapatkan poster juga? Oh iya. Nanti dapat poster juga ya. Eksemplarnya. Nah, teman-teman, bagi yang tertarik untuk membeli komik ini tuh bisa didapatkan di Kuratoru. Harganya 85.000 dan dari size-nya ini juga mirip dengan komik Amerika ya. Dengan komik Amerika. Covernya pakai kertas apa ini namanya? Ivory. Pakai kertas ivory juga ada. Aku sukanya dengan cover-cover gini adalah bagian-bagian yang mengkilat ini loh. Jadi bisa nge-highlight point of interest-nya. Terus dalamnya juga art paper. Art paper yang kayaknya hitam putih tapi nggak technically hitam putih. Harganya 85.000 sekali lagi, dan tiap pembelian eksemplarnya bisa per eksemplarnya per satuan komiknya bisa mendapatkan poster ini teman-teman. Oke, kayaknya itu aja Nuknya. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube kami. Kalau mau ngobrol-ngobrol langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol hype-nya. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan komik lokal berikutnya. Dah.